warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu wa ittaba atharahu wa jahada jihadahu. Amma ba'du, para kiai, para asatidz, para guru, hadirin yang semuanya saya hormati dan semoga kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini tulang kiri dan saya tidur juga udah agak dikit, jam 2 baru tidur. Ya, musim ngayap, musim ngayap. Kalau mudah-mudahan habis pulang murid melancong, kalau kita nggak ada. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islam nizamun syamilun yatanawal mazahiril hayati jami'an. Hiya aqidatun wa syari'atun wa qanun. Wa hiya syari'atun wa aqidatun wa akhlaq. Islam adalah satu sistem yang sempurna dan paripurna yang mencakup segala aspek kehidupan. Yang perlu kita paham adalah Islam adalah satu sistem yang sempurna dan paripurna yang mencakup aturan kehidupan, urusan agama, urusan negara, sampai kepada urusan rumah tangga, sampai urusan tidur sama bini aja gak ada aturan enggak? Apalagi mau kawin lagi, mau tidurnya aja gak ada aturannya. Dikatakan nizamun syamilun yatanawal mazahiril hayati jami'an. Itu sistem yang sempurna dan paripurna yang mencakup segala aspek kehidupan. Jadi kalau agama ngomongin negara, ya memang bilangnya. Negara ngomongin perbedaan pendapat, ya memang bilangnya. Itulah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang Allah Taala berikan hidayah kita masuk ke dalam Islam. Tapi ada yang baru di pintu. Udkhulu fis-silmi masuklah ke dalam sistem ini secara menyeluruh. Kita hampir hampir merata di negeri ini, belum sampai masuk ke dalam Islam. Islamul akidah bisa jadi. Secara akidah ya kita walaupun kurang-kurang dikit, tapi keyakinan kita udah full. Keyakinan kita sudah full. Ya walaupun yang kita nggak lihat, itu udah pernah lihat surga, udah pernah lihat neraka, bagaimana orang dibakar. Tapi yakin nggak? Kalau roda itu ada yang lebih sana. Secara akidah, maka dikatakan akidah itu adalah satu keyakinan akidah yang dengan rinciannya, pembahasannya, sehingga yang belum ya malaikat percaya kepada malaikat kan itu udah pernah lihat malaikat. Waktu dengan melihat sekali di jalan mati. Iya, lihat malaikat maut sekali melihatnya mati. Itu malaikat bukan main seremnya. Semuanya kita yakini. Maka pembahasannya masalah akidah itu total. Dan kita
yakin betul sampai kepada hakul yakin. Walaupun kita tidak lihat, gitu ya, artinya melewati hakul yakin. Kenapa? Apabila kita mantap di situ, maka rem kita akan jadi pakem. Kalau jengkang di sini bisa berapa kan? Dalam urusan ini bisa jadi berapa? Pembahasannya adalah majelis-majelis taklim. Artinya masalah akidah. Dan krisis yang terjadi adalah krisis akidah. Bukan krisis ekonomi, bukan krisis apa. La taskulin nasi umuran anta ta'lamuha. Banyak urusan-urusan Allah yang terjadi pada kita, tapi kita senyalain orang lain. Susah nggak punya duit nyalain pemerintah. Lah ya, punya duit sendiri kok. Jangan kita nyalain pemerintah kita yang kurang berikhtiar. Atau memang belum menjadi nasib kita. Yarzuqu man sa'a wa sa'a harma wa rizqu ma yanfa' walau muharram. La taskin nasi umuran anta ta'ala. Ma min sahib ma bihi sahib. Apa yang terjadi pada diri kita jangan keluhkan kepada manusia. Wah ini gara-gara pemerintahnya, wah ini gara-gara lurahnya, wah ini gara-gara camat. Apa jadi begitu itu? Emang yang ngatur kehidupan ini dari kapan? Menteri Keuangan ngasih makan kita? Ya kagak. Dari kapan? Presiden dari kapan yang ngasih makan kita? Semuanya yang ngasih makan kita adalah Allah. Dan gak bakal kelupaan. Walaupun bandel banget ini udah nyampe. Wajahnya burik lagi bocahnya. Apa sembahyang juga ada di pinggiran kota. Allah Ta'ala lupa kasih rezeki. Enggak. Lah yang maniun enggak satu kekuatan yang bisa mencegahnya. Ini karena tidak. Ada yang bisa menghambat rezeki datang dari Allah SWT kepada kita. Tidak ada satu kekuatan. Tidak ada satu kekuatan di planet ini yang bisa menolak ketetapan Allah SWT kepada kita. Maka jadi kita nyalain orang. Ini kesalahan kita di dalam masalah akidah. Yang mau berikut aturan-aturan kehidupan. Syariatun akidatun wa syariatun wa akhlak. Tidak yang membentengi kita untuk terjerumus daripada hal-hal yang membuat Allah murka. Kemudian syariah, akidah kalau dibahas, resep tapi serem, resep tapi serem. Banyak akidah-akidah yang beredar, baik, awal-awal daripada kepergian Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ke rahmatullah sudah terjadi. Ketika Rasulullah SAW wafat dan tabuk kepemimpinan dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kata sebagian orang-orang Arab sekitar Madinah, kalau gitu, kalau kepada Rasulullah kita bayar zakat, tapi ini kan Abu Bakar sama aja kita. Mulai dari penyimpangan. Dari zaman itu sudah ada penyimpangan. Enggak, kalau kepada Abu Bakar sama aja. Abu Bakar sebagai pemimpin, sebagai manusia yang paling pertama meyakini kebenaran yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi, lau qatilanna man farraqa baina salati wa zakat. Demi Allah, saya akan perangi manusia yang memisahkan antara kewajiban. Karena dua-duanya kewajiban dari Allah. Bukan Rasulullah yang mewajibkan, tapi yang mewajibkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya akan perangi. Diperintahkanlah Khalid bin Walid menuntaskan kasus penyimpangan akidah dan syariat di detik-detik pertama wafatnya Rasulullah SAW.
dikenal dengan harbul murtad dan lain sebagainya. Karena kalau tidak dijagain, akhirnya mikiran nyimpang. Apabila nggak dijagain ya akhirnya sifat 20 udah apa dibaca lagi dan lain sebagainya, mikiran nyimpang. Din akidah untuk menjaga, memelihara akidah jangan sampai ada penyimpangan. Kalau syariah banyak sekali bukan penyimpangan. Akidah saja banyak sekali. Sifat banyak kontrol hidup. Kita alhamdulillah dalam kategori ahli sunnah wal jamaah yang rincian ya akidah tidak terlalu jauh, namun meyakini kita sampai kepada ilmu yakin, ainul yakin tentang apa yang kita yakini tadi. Yang kedua syariah adalah sistem dan aturan. Saya katakan tadi nizamun syamilun yatanawal mazahirul hayatiyah. Sistem yang sempurna yang mencakup segala aspek kehidupan. Aturan apa saja ditetapkan di dalam Islam. Al-Quran meliputnya, Sunnah meliputnya. Kalaupun tidak ada, masih ada ijma' sahabat. Kalaupun tidak ada, masih ada qiyas. Kalaupun tidak ada, masih ada masalih mursalah. Kalau tidak ada, masih banyak lagi kaidah-kaidah yang bisa diambil untuk menjaga perkembangan zaman, Itu sistem aturan. Satu. Yang pertama adalah hablum minallah. Aturan kita bagaimana kita kepada Allah SWT. Salat dari mulai A-nya sampai Z. Salat masih kotor, mandi dulu, wudhu dulu, pakaian dulu tempat kiblat, baru bismillah, Allahu Akbar. Paten sudah. Udah Pak? Udah paten, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, udah begitu. Maka kalau sebagian daripada saudara-saudara kita yang lain sedikit aja ditambahin, musyrik katanya. Kalau kita mah bukan nambahin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dia nambahin sayyidina doang. Apa boleh? Itu ribut nambahin itu doang. Sayyidina artinya Tuhan, kita maka sama Tuhan mancung banget kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad engkong lo. Gitu. Ibang nambahin sayyidina doang tuh. Gara-gara sayyidina berantem saudara. Kalau dengan dia, kalau kita mau pakai, kita mau enggak ada masalah. Dia mau berantem. Enggak boleh. Musyrik. Musyrik. Ini semua aturan yang menyangkut ubudiyah, masalah ubudiyah. Niat, segala macamnya. Namanya syariah, aturan-aturan kepada Allah. Sebetulnya tawakufiyah, artinya sudah udah ada dalilnya, pas udah nggak dirubah-rubah. Sembahyang, beli haji, tempat-tempatnya doang, geser sini. Pelaksanaannya ya sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Puasa walaupun beda matlak, beda waktu, beda pelaksanaannya sama dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu adalah hablum minallah. Yang kedua hablum minan nasnya, dari A sampai Z. Kita ada umat yang dibekali dengan sebuah sistem dari A sampai Z, solehun likulli zamanin wa makan. Artinya dia akan tepat untuk setiap zaman dan setiap tempat, di mana aja. Lu mau ada di kutub kayak, lu mau ada di Cina kayak, lu mau ada di Papua kayak, lu mau ada di mana. Tetap syariat silakan soleh dan tepat untuk aturan hidup kehidupan manusia. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ata. Karena para sahabat Rasulullah SAW mengajarkan segala sesuatu dalam kehidupan ini sampai urusan kencing.
Sampai urusan kan, kita nggak pakai diajarin nama Nabi juga bisa nih, bisa nggak? Nggak pakai diajarin nama agama juga kita bisa kawin nggak? Nggak bisa. Cuma bagaimana yang apiknya? Bagaimana yang apiknya itu diajarin? Ada kencing begitu dulu. Ntar kalau udah habis, kan begitu. Nggak ada itu di dalam aturan kesehatan dunia, nggak ada. Dalam aturan kesehatan dunia nggak ada. Tapi dalam Islam sawi itu sangat sempurna. Kalau makan jangan sampai bersekutu dengan setan. Ada makan sudah Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sedang nggak pakai Bismillah lagi. Terus kita makan dibaca Bismillah. Jangan kelupaan kita. Lupa ada aturannya. Udah makan gitu suapnya juga jangan dikit-dikit kan gitu. Semuanya ada aturannya. Ya kalau dulu ada suap-suap berapa enggak? Semuanya. Apalagi itu udah urusan besar, kencing. Urusan kayaknya. Apalagi urusan tidur sama bini. Jarang banget yang baca doa nih. Nih masih muda-muda kita pesan dia. Kalau kita lagi tidur bini baca doa dulu nggak? Ya kelupaan. Kelupaan. Saudara. Iya. Ada dua di permulaan, ada di doa di tengah-tengah. Yang tengah-tengah mayoritas kelupaan. Dan baru pertama-tama sih kalau sadar orang habis ngaji baca doa juga kan. Tapi tengah-tengahnya di waktu sangat intinya kelupaan. Lupa siapa namanya dari guru saya di Mekah dulu apa? Di saat intinya baca doa Allahumma ij'al min hadzal ma' basharan shalihan. Kalau ingat ini sudah itu anak cakep pasti. Ngerti? Ketika dalam puncaknya masih pada muda, ini masih pada muda. Ya, iya, atau yang menambah yang muda tidak masalah. Allahumma ij'al min hadzal ma' basharan shalihan. Ya Allah, dari setetes air dijadikanlah manusia muda. Saya punya anak lebih daripada 11. Cuma 1 atau 2 yang ingetan. Yang lain kan gitu. Maka yang begitu mah ya, apa namanya? Keluar pesantren enggak pakai disuruh hafal Quran apa? Iya, karena memang kita bikinan ingat banget sama Allah. Begitu. Kita ketika bikin kita ingat banget sama Allah. Cuma di situ mah aja. Lagi muda apa ya? Kagak keingetan. Begitu. Kalau Allah pertama Allah wajib syaitan harus sartana kan begitu. Di waktu intinya Allah wajib min hadzal ma' basharan shalihan. Ya, jadi setiap air ini jadilah manusia yang saleh yang unggul. Kan cakep. Kita punya anak 11 belum tentu ada satu yang kita ingatkan ini. Benar ya? Itulah dikatakan nizamun syamilun yatanawal mazahiril hayat. Sistem yang sempurna dan paripurna yang mencakup segala aspek kehidupan. Semua lini masuk. Maka dalam bahasa lain khitbah. Kita diberikan aturan, diberikan pengarahan sejengkal dalam hidup ini. Gak apa namanya menyimpang sejengkal tapi balik lagi. Gak apa menyimpang 1 kaki 2 kaki tapi balik lagi kepada rel yang telah diajarkan dan ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya al-akhlak, artinya aturan sistem sosial perilaku manusia. Dan ketahuilah bahwasanya inamal umamul akhlak bagian terhubung terhadap akhlak. Umat ini masih dikategorikan yes kalau akhlaknya masih normal, masih dipakai. Inamal umamul akhlak bagian terhubung terhadap akhlak. Ilmunya gede kayak apapun, akhlaknya beda. Mantu kita kayak apapun, gitu kan, tapi akhlaknya kita nggak demen. Benar nggak? Ya, mantu kita bisa kaya tapi akhlaknya jadi nggak ada. Atau anak muda akhlaknya jelek, ngapa anak kita nggak ada? Apa namanya lu makan mobil seharian 1, gitu enggak? Maka pantaslah diutusnya Rasulullah SAW adalah diutus benar. Orang dulu ngajarin dari sekolah agama itu disebut akhlakul ibadi, menjadi pelajaran inti. Saya di sekolah pertama-tama baca itu 1 akhlakul ibadi, ambil bab-bab itu masih saya hafal 50 tahun yang lalu.
mengajarkan akhlak. Karena ini adalah sebagai tauham, tidak bisa apa yang terpisah. Akidah, syariah, akhlak. Akidah, cakep banget akhlaknya, tapi ujek. Mau nggak kita? Ya enggak. Kaya banget, gitu kan? Tapi akhlaknya kan nggak mau. Pelit banget, kaya tapi pelit, nggak mau kan akhlaknya jelek. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.